Yang nomor 2 agak nyelempang sedikit. Selain grounding di panel, apakah di diesel atau odong-odong itu harus dikasih grounding? Terus yang di grounding itu apanya? Apakah bodi dinamonya? Apakah besi geretanya? Apakah di netralnya? Begitu ya. Itu aja sih. Oke. Dah, terima kasih. Niki lanjut yang kedua nggih. Ground. Nah, niki ground. Bahasa dari ground sendiri niku napa sih? Ground iki asline kan napa? Ground niku bawah. Lah, yang namanya kita melihat ke bawah niki loro badene. Sing pasti nggih nek mboten lemah nggih banyu. Duko niki cor-coran, duko napa tapi niki tetep tanah bawahnya. Lah sedangkan logo daripada ground sendiri itu enten gambarnya seperti ini. Gambar seperti itu tujuannya ini ada tulisan dalam kurung earth. Nek basa mrikone, nek basa mrikine nggih bumi. Yang mana tujuannya daripada grounding itu atau daripada pembumian itu sendiri itu dilakukan untuk apa? Untuk menetralisir atau untuk membuang sisa tegangan yang itu tidak dibutuhkan. Contoh, netral. Yang namanya netral itu tidak boleh terjadi di situ ada tegangan. Meskipun adapun di situ nilai toleransi tegangan batas maksimalnya sekian. Akan tetapi tujuan daripada pembumian itu adalah membuang ketika ada kebocoran tegangan di dalam perangkat kita. Nah, kalau bahasanya orang-orang servis dari grounding itu sendiri, dari kebocoran itu sendiri ada 2, kebocoran pasif dan kebocoran aktif. Yang mana contoh simpel kita kebocoran pasif ketika kita pegang dia hilang. Itu namanya kebocoran pasif. Tapi kalau kebocoran aktif kita pegang ya kita yang kena. Kalau kebocoran pasif bisa kita tanggulangi, bisa kita minimalisir dengan sistem grounding. Tapi kalau kebocoran aktif nggak bisa. Kita harus membenahi komponen atau membenahi peralatan yang kita gunakan. Karena yang namanya PCB board, jalur tegangan itu terkadang selisihnya hanya 1 ujung kuku. Sedangkan itu mengandung nilai tegangan yang besar, terutama di dalam PCB power supply. Yang di situ ada NTC dan lain-lain, ada kapasitor. Sedangkan di situ tegangan itu besar dan itu rawan sekali di situ itu terjadi kebocoran aktif. Itu yang kedua. Lalu apa yang harus kita lakukan? Apakah grounding di panel itu sudah cukup? Apakah ketika sudah kita mendirikan grounding di dalam panel kita, masih butuhkah kita untuk grounding di generator kita? Jawabannya bisa ya, bisa tidak. Ketika kita sudah melakukan grounding di dalam panel distribusi kelistrikan kita, ketika sudah kita ukur, entah itu menggunakan avometer atau menggunakan tester grounding, ketika netral itu masih ada tegangan, berarti dari generator kita harus kita bumikan. Mana yang kita bumikan? Netral. Nah, sistem seperti itu, grounding yang ditancapkan ke tanah atau yang dibumikan dari generator dengan grounding yang ada di panel distribusi kelistrikan itu tidak nyambung. Itu namanya
sistem double tere. Nanti bisa dibuka di HP masing-masing macam-macam sistem grounding. Itu ada. Ada NTSC, ada double tere, macam-macam. Dan itu bukan sebuah karangan, bukan sebuah karangan yang dibikin-bikin. Ini menyesatkan apa tidak? Ya menyesatkan aku digebuki wong akeh. Itu sistem. Mulai dari zaman dulu, kelistrikan hanya menggunakan 2 kabel, itu yang digunakan NTSC. Sampai sekarang yang digunakan menggunakan sistem double tere itu atau TT, itu karena apa? Sudah berkembangnya teknologi, mulai yang dulu masih menggunakan teknologi trafo berupa current, sekarang sudah banyak yang menggunakan sistem SMPS atau sistem switching. Itu rata-rata semua sudah menggunakan sistem grounding. Dan rata-rata kabel menggunakan isi 3, line neutral ground. Nah, grounding di generator sendiri itu bebas. Bisa ya, bisa tidak. Tergantung dari pengukuran kita tadi. Setelah kita ukur, jangan langsung dipastikan ini aman. Sampai nyalakan satu persatu dari komponen. Dari peralatan kelistrikan yang kita punya, nyalakan satu persatu. Terjadi penambahan nilai grounding tidak? Kalau terjadi penambahan, kita lihat dulu. Mana yang paling besar? Kalau di dalam toleransi yang lain, misalkan ini 0,2, yang satunya 0,2. Kok ternyata yang ini 3, berarti yang 2 ini kebocoran pasif, yang 1 ini aktif. Yang ini bisa disiasati, yang ini tidak bisa. Ini tetap harus bongkar komponen, dibenahi. Harus servis. Seperti itu. Jadi untuk sistem grounding yang rata-rata digunakan sekarang itu, pembumian yang dilakukan untuk generator yang dikoneksikan ke dalam netral generator itu tidak nyambung atau tidak terkoneksi dengan grounding body yang kita lakukan di panel distribusi kelistrikan kita. Seperti itu. Mungkin ada yang kurang jelas. Nemu gue mboten napa-napa iki. Napa arep takon kostum? Nek niki nek grounding biasanya dekne langsung nimbali tukang tros kali tukang sumur. Bur blung. Ini biasanya ngoten nek grounding. Ini bocah-bocah iki kabel grounding pun ning dinu ilang kabeh. Kabel ground ilang kabeh ya. Oh iya ning kono. Biasanya angger bar itu terus carry lali. Nggih. Bon enten mele. Bon. Masuk. Nggih. Cak. Oke. Nggih, sementara ini session tanya jawab kita pending dahulu. Ngono. Nah, di kanan kiri kita itu sudah ada sound system. Punya siapa? DS Audio atau anggota dari Pas Kendal. Ini dari panitia minta untuk dibedah sistem. Dibedah sistem. Ya. Bedah sistem lo ya, bukan bedah box lo ya. Oh iya wes, mau bedah biasanya bedah sistem ki dicoploki kabeh nu ya. Lho. Nah ini dari Kak Dodot, monggo silahkan dicoba dulu gimana kurangnya, sistemnya seperti apa, nanti bisa diterangkan. Ngono. Iya. Iki sakjane sing pas iki aja aku sik. Oh dari owner ya? Iya no. Okay. Jadi maksudnya Pak memang Brori? Enggak ben Pak Brori, monggo Pak. Ki sido enek apa ki?
Iki sido enek apa iki kok? Nanti. Oh, nanti. Jam piro ki lho? Yo, nakokno sik nu ya. Ki maksudnya ora ngono kejelasane apa ora kan soalnya yo sakne. Ki jam piro to? 11, aku nang jam. Oh yo, jam piro delok sik? Jam 11. Oh ya wes. Ini biar dicoba dari honornya Iya. dulu ya. Oke. Gak aku ki sakne bolo-bolo iki lho. Mesti tak elingke jame nek wayahe jam makan siang ya di break. Aman. Ngono lho, engko diteruske meneh.